Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita serta amalan-amalan beliau terdahulu dan juga spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini, pertemuan saat ini, saya ingin memberikan sebuah wejangan tentang simbol 7 kembang dalam Jawa dan Islam. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waliyajati, lawan rahmat lan hidayah, saking kesanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur yang ada di Aceh, Bali, Lombok, Sumatera, Sulawesi, dan juga di seluruh Nusantara yang selalu mensupport channel Saumas 81. Saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan keberkahan dan juga diberikan kebaikan, baik kebaikan dunia dan juga akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Salam para wali seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Jawa sudah tak asing dengan bunga atau kembang 7 rupa atau 7 kembang yang identik dengan hal-hal yang berbau mistik dan biasanya digunakan untuk upacara tertentu, baik tradisi maupun adat istiadat. Budaya dan tradisi yang menyangkut tentang peranan dari kembang 7 rupa ini sudah disinggung oleh para wali terdahulu. Bukankah yang Sunan Kalijogo sudah menjabarkan tentang kembang atau bunga 7 rupa ini bukan berupa sebuah sesembahan selain Gusti Allah, tetapi pengganti wewangian yang di zaman dahulu belum ada wewangian yang seperti di zaman ini, yang ibaratnya adalah parfum. Zaman dulu masih identik dengan bunga-bungaan, dan bunga-bunga ini hanya sebagai simbol, bukan sebagai perantara menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, bukan sesembahan yang menjadikan bunga ini sebagai media sesembahan. Kembang atau bunga ini hanya sekedar wewangian, dan wewangian ini jika diibaratkan disamakan dengan di zaman sekarang berupa parfum. Parfum ada waktu-waktu tertentu kadarnya hilang akan keharumannya. Sedangkan bunga atau kembang yang 7 rupa ini semakin kering, malah wanginya atau harumnya tetap semakin ada. Tetap harum. Itulah perbedaannya buatan manusia dengan buatan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedulur. Jadi kalau yang masih memakai kembang atau bunga, laksanakan saja. Jangan takut akan dibid'ah-bid'ahkan. Jangan takut akan musyrik atau sesat. Bukankah kita semua manusia yang tersesat? Selalu di dalam sholat, dalam 7 surat yang selalu diulang-ulang di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Kalau namanya diberikan petunjuk, namanya kita tersesat. Dan di dalam konteks di dunia, kita selalu bertanya
tentang jalan, selalu bertanya tentang sesuatu yang tidak kita mengerti, bukankah itu sama saja dengan tersesat? Jadi jangan selalu menyesat-nyesatkan seseorang atau membid'ah-bid'ahkan seseorang. Kembali lagi, amalanku, amalanku, tanggung jawabku, amalanmu, amalanmu, tanggung jawabmu. Mari kita bertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Itu sedulur. Dilanjut ya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, aku memakaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan minyak wangi terbaik yang beliau dapati, sehingga aku dapatkan bekas wangi di rambut dan di janggutnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi wewangian juga Kanjeng Nabi suka. Bukankah sebelum sholat Jumat kita harus mandi dulu, bersuci dulu, bahkan disunahkan memakai wangi-wangian. Kalau di sana ada buhur, kalau di sini ada dupa, ataupun yang sekarang sudah ada hio, dan yang sekarang mungkin parfum, biar lebih simpel. Yang penting jangan beralkohol. Jadi kalau beribadah tanpa wewangian itu kurang sedap, kurang khusyuk bagi saya pribadi, karena wewangian juga menjadikan kita lebih tenang, lebih rileks, lebih santai. Bukankah seperti itu para sedulur? Aromaterapi lah kalau zaman sekarang sih. Dalam peradaban yang sudah maju sekarang, kalau memang tidak suka dengan kembang atau bunga-bungaan, ya diganti saja dengan parfum. Beli parfum yang non alkohol. Bukankah sudah ada parfum kembang mawar, kembang melati, ataupun yang lainnya sudah ada yang aroma-aroma tertentu itu. Maka silahkan dipakai. Tapi kalau yang masih memakai kembang, silahkan dipakai juga. Tidak apa-apa. Kalau menurut saya pribadi, jalankan. Karena dalam keluarga saya terdahulu juga ada sebuah ritual yang memakai sarana sebuah kembang. Kembali lagi, kembang itu bukan untuk pemujaan atau sesembahan selain Gusti Allah, tetapi sebagai wewangian. Seperti itu para sedulur. Mangga silakan kalau mau dipakai. Baik, dilanjut sedulur. 7 kembang atau 7 formasi kembang di dalam simbol atau makna bisa mengandung arti tertentu. Mangga silahkan kita saksikan arti dan makna dari 7 simbol kembang. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dan simbol arti dari 7 kembang. Yang pertama, melati. Melati memiliki warna putih yang memiliki lambang kesucian. Kemudian bunga melati juga menjadi simbol bahwa manusia seharusnya melakukan tindakan apapun harus berdasarkan hati yang suci dan tulus. Selain digunakan sebagai berbagai upacara adat, bunga melati juga dipakai untuk riasan pengantin. 2. Melati gambir. Melati gambir memiliki bentuk kelopak bunga lebih kecil dan memanjang. Melati dan melati gambir adalah bunga yang berbeda. Makna melati gambir adalah kesederhanaan dan rendah hati. Saat ini, melati gambir susah ditemukan, sehingga biasanya melati gambir diganti dengan bunga lain. 3. Sedap malam. Bunga sedap malam merupakan bunga yang memiliki aroma semerbak ketika malam hari. Bunga sedap malam biasanya dikaitkan hal-hal goib karena memunculkan aroma ketika di malam hari saja. Bunga ini selalu dipakai pada tradisi siraman karena memiliki makna keharmonisan
kedamaian, dan keselarasan. 4. Mawar merah. Mawar merah merupakan bunga yang memiliki lambang kelahiran manusia di dunia. Mawar merah juga memiliki lambang dunia dan ibu. Mawar merah digunakan untuk mengingatkan bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan duri kehidupan juga menyertainya. Oleh karena itu, mawar merah harus ada dalam upacara hari kelahiran seseorang pada kalender Jawa atau weton. Apabila mawar merah tidak ada, biasanya masyarakat menggantinya dengan bubur merah. 5. Mawar putih. Mawar putih memiliki bunga berwarna putih yang sama seperti melati. Tentu saja hal ini melambangkan kesucian, kedamaian, dan kesejahteraan. Artinya, ketika manusia lahir ke dunia, tidak memiliki dosa yang diibaratkan kondisi putih dan bersih. 6. Kantil. Masyarakat Jawa biasa menyebutnya bunga kantil dengan sebutan tresno tansah kumantil. Kantil atau dalam bahasa Indonesia berarti kasih sayang yang selalu melekat. Bunga kantil memiliki makna kasih sayang dan ikatan dalam pernikahan. Bunga kantil diharapkan membawa perasaan saling menyayangi dan memberi rasa nyaman, tidak hanya terhadap pasangan, tetapi juga lebih luas seperti terhadap keluarga, teman, dan sahabat. 7. Kenanga. Kenanga memiliki makna rasa hormat kepada leluhur atau warisannya. Biasanya pengantin akan meneruskan apa yang diamanahkan leluhur mereka. Tujuannya sebagai penjagaan kehormatan keluarga besar dan keluarga kecil kelak. Kenanga memiliki aroma yang sangat harum meskipun telah mengering, mengisyaratkan warisan yang selalu terus ada. Alhamdulillah, sudah kita saksikan tadi makna dan arti dari 7 kembang, dan yang termasuk di dalamnya ada melati dan sebagainya. Nyekar identik dengan istilah tabur bunga yang terdiri dari kembang 7 rupa. Dalam tradisi Jawa, angka 7, ingat ya, bukan kembangnya. Kalau kembangnya sudah kita jabarkan tadi. Sekarang kenapa 7? Angka 7 mengandung makna. 7 adalah tujuan. Tujuan yang menggambarkan tentang kebulatan tekad untuk memohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 adalah tujuan, menggambarkan ketekatan bulat, kalau orang Cirebon nekat, untuk memohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam Jawanya. Sementara menurut Islam, 7 merupakan angka yang menonjol dalam Al-Quran, dikaitkan dengan suatu keagungan. Banyak firman-firman Allah yang mengandung tentang 7. Salah satunya adalah surat Luqman ayat 27, dan ditambahkannya 7 lautan lagi setelah keringnya. Dan di dalam surat Al-Hijr ayat 87, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dan bukankah Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan 7 pintu neraka? Wallahu a'lam bishawab.
Hanya Allah yang mengetahui tentang sesuatu tentang kebenaran. Tapi ini sebagai bukti bahwa Allah lah yang berkata, Allah yang berfirman di dalam Al-Quran. Jadi tidak usah membid'ah-bid'ahkan atau menyimpang-nyimpangkan atau istilah yang lain adalah sesat atau apapun. Ingat, kembang di sini hanyalah berupa wewangian. Dan 7 kembang, 7 adalah suatu simbol yang sudah tadi saya jabarkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya sedulur ya. Mohon ampura jika saya ada salah kata, dan saya ucapkan matur kesuwun buat sedulur-sedulur yang sudah subscribe, like, serta komunikasinya melalui silaturahmi di dalam komentar, dan juga memberikan infak lan sedekahnya dengan mengklik kolom yang bertuliskan terima kasih. Saya ucapkan matur kesuwun sangat. Dan bagi sedulur-sedulur yang ada di Aceh, Jakarta, Surabaya, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Bali, dan juga di seluruh Nusantara keseluruhan, salam wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi para sedulur semua selalu diberikan sesuatu yang terbaik oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan para sedulur-sedulur semuanya. Kula pamit, kula ampura jika ada salah munalan muni kula dalam penyampaian malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.